Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Laura Mirpana Rohmah, NPM terakhir 0042, yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Pada kesempatan ini, dua pemateri akan menyampaikan materi yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sebagai generasi digital, yaitu tentang literasi digital dan bahasa santun di internet. Materi ini akan dipaparkan oleh dua pemateri, yaitu Sevi Diah Ariyanti dengan NPM terakhir 0024 yang akan menyampaikan penjelasan tentang pengertian literasi digital, komponennya, serta penerapan bahasa santun. Lalu ada Diah Ayu Fauziah dengan nomor NPM terakhir 0028 yang akan melengkapi materi dengan tips-tips penting seputar komunikasi santun di dunia maya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Kepada pemateri pertama, Sevi Diah Ariyanti, dipersilahkan. Oke, kita mulai dulu dari definisinya. Literasi digital itu adalah kemampuan kita untuk memahami dan menggunakan informasi digital yang biasanya kita dapat lewat perangkat seperti komputer, handphone, atau internet. Di sini, menurut buku Kerangka Digital Indonesia, literasi digital bukan hanya cuma soal bisa buka Google atau main Instagram, tapi juga soal gimana kita bisa menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, bahkan menciptakan dan menyampaikan informasi dengan cara yang cerdas dan aman. UNESCO juga bilang, literasi digital ini nyambung banget sama kecakapan hidup, atau istilah kerennya life skill. Jadi, kita dituntut bisa berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan selalu mau belajar supaya bisa ngikutin perkembangan teknologi yang makin hari makin besar. Selanjutnya, komponen literasi digital. Lanjut ke komponen atau bagian-bagian penting dari literasi digital. Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Misalnya, pertama, social networking. Jadi kita harus bijak pakai media sosial, bukan buat nyebarin hoax atau nyinyir gak jelas. Kedua, ada transliterasi. Ini artinya kita harus bisa berkomunikasi di berbagai platform digital. Ketiga, ada maintaining privacy. Nah, ini penting banget. Jaga data pribadi kita supaya nggak bocor atau disalahgunakan. Yang keempat, ada managing digital identity. Kita harus bisa kelola identitas digital kita. Jangan sampai akun kita dipakai buat hal negatif. Yang kelima, creating content. Jadi bukan cuma konsumsi konten, tapi juga bisa bikin konten yang positif. Contohnya seperti video ini nih. Nah, keenam, ada organizing and sharing content, ngatur dan bagi informasi yang benar dan efektif. Ketujuh, ada reusing, kita bisa pakai ulang konten asal sesuai kebutuhan dan enggak asal comot. Yang kedelapan, ada filtering dan selecting content, milih informasi yang relevan dan benar. Yang kesembilan, ada self-broadcasting, nyampaikan ide atau info dengan cara yang baik lewat media digital. Nah, selanjutnya ada manfaat dan contoh literasi digital. Nah, teman-teman, pasti tiap hari nggak lepas dari yang namanya HP kan? Laptop atau internet, bener nggak? Bener pastinya ya. Itu semua termasuk bagian dari literasi digital, asal kita bisa manfaatinya dengan baik. Aku kasih contoh manfaatnya nih biar gampang. Yang pertama, belajar keterampilan baru. Sekarang mau belajar apa aja tuh gampang banget ya. Tinggal buka YouTube, nonton tutorial, atau download aplikasi belajar. Contohnya kayak belajar masak, ngedit video, bahkan coding juga bisa. Yang kedua, ada ramah lingkungan. Buat yang suka baca, sekarang udah nggak perlu beli buku kertas lagi, bisa baca e-book saja. Selain praktis, juga lebih hemat kertas, lumayan buat jaga bumi kita. Yang ketiga, ada akses informasi cepat. Mau tahu kondisi jalan, cuaca, berita terbaru, tinggal buka HP saja. Ada aplikasi atau website yang update tiap saat. Yang keempat, ada efisiensi belajar.
Waktu belajar, kayak nyari arti kata, dulu harus buka kamus gede. Sekarang tinggal buka KBBI digital, cepat dan praktis. Yang kelima, ada pengambilan keputusan cepat. Mau belanja? Bandingin harga online aja dulu. Kita bisa lihat mana yang paling murah atau yang paling sesuai kebutuhan kita, nggak asal beli. Yang keenam, ada hemat anggaran. Buat yang suka promo dan diskon, tinggal cari aplikasi belanja. Bahkan ada aplikasi yang bisa bantu agar keuangan kita jadi lebih terkontrol pengeluarannya. Selanjutnya kita masuk pada slide pengertian dan ciri bahasa santun. Nah, selain soal digital, yang gak kalah penting adalah gimana cara kita ngomong atau berkomunikasi, terutama pakai bahasa yang santun. Bahasa santun itu gampang, kayak kita ngomong tapi tetap jaga perasaan orang lain, gak cuma asal bener, tapi juga sopan dan enak didengar. Contoh ciri-cirinya adalah pakai kata sopan seperti maaf, tolong, dan terima kasih. Ngomongnya disesuaikan juga, misal ke orang yang lebih tua kita bisa lebih sopan. Dan hindari kata-kata yang kasar atau menyakiti hati orang lain. Nadanya juga harus lembut, nggak ngegas. Ngomongnya juga harus jelas, nggak bikin orang salah paham. Dan yang paling penting, dengerin dan hargai pendapat orang lain juga. Jadi intinya, literasi digital itu penting banget buat mempermudah hidup kita. Tapi tetap harus diimbangi sama cara komunikasi yang baik, yaitu pakai bahasa santun, supaya hidup kita nggak cuma canggih, tapi juga tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Diah Ayu Fauziah. Kepada pemateri dipersilahkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi contoh bahasa santun dan tidak santun. Di bagian ini yang sering kita lupa yaitu bahasa santun dan tidak santun, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Contoh bahasa santun seperti, maaf saya tidak sependapat dengan Alisa. Permisi Pak, saya boleh duduk di sebelah? Ibu, tolong buatkan kopi untuk ayah. Mohon maaf Pak, saya terlambat datang. Kalimat ini mencerminkan sikap sopan, hargai orang lain, dan memperhatikan tata krama dalam berbicara. Penggunaan kata seperti maaf, tolong, dan permisi menunjukkan bahwa kita sadar akan etika dalam berkomunikasi dan menjaga perasaan lawan bicara. Yang kedua yaitu bahasa yang tidak santun, seperti pendapat Alisa berbelit-belit dan tidak jelas. Oi, aku ambil permenmu ya 5 bungkus. Kok bajumu lusuh? Kayak nggak dicuci. Cepat kasih aku buku bahasa Indonesiamu. Sementara itu contoh ini terkesan tidak sopan dan kasar. Tidak ada kata sapaan atau ungkapan yang menunjukkan rasa hormat. Bahasa seperti ini bisa menyinggung perasaan orang lain, sebaiknya dihindari, apalagi dalam situasi formal atau di ruang publik. Kalau kita biasain pakai bahasa santun, komunikasi jadi lebih baik, enak, dan orang lain juga nggak merasa direndahkan. Nah, selanjutnya tips menulis yang baik dan santun di internet. Saat ini di media sosial dan platform digital menjadi tempat kita saling berkomunikasi dan berbagi pendapat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara menulis yang baik dan santun di internet. Berikut beberapa tipsnya. Yang pertama, gunakan etika seperti di dunia nyata. Menulis di internet bukan berarti kita bisa sembarangan. Kita tetap harus menjaga etika seperti berbicara langsung dengan orang lain. Hindari hinaan, ancaman, provokasi, karena itu bisa menyakiti orang lain dan bahkan bisa berdampak hukum. Yang kedua, ingat, ada orang lain di balik layar. Kita harus selalu ingat bahwa tulisan kita dibaca oleh orang lain yang punya perasaan. Maka dari itu, tulislah empati, jangan hanya mengejar viral atau sensasi, tapi pikirkan apakah tulisan kita bisa menyakiti atau justru memberi dampak positif. Yang ketiga, tampilkan sisi terbaik. Gunakan internet sebagai wadah untuk menunjukkan sikap yang baik. Jangan sembunyi di balik anonimitas hanya untuk bersikap kasar atau merendahkan orang lain. Di dunia maya tetap memerlukan sopan santun. Yang keempat, baca sebelum bertanya. Sebelum menulis pertanyaan, biasakan untuk menjajah terlebih dahulu, untuk menunjukkan kita menghargai waktu dan usaha orang lain. Yang kelima, periksa tata bahasa. Gunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Tujuannya bukan untuk terlihat sempurna, tapi agar terlihat mudah untuk dipahami.
Salah penulisan bisa membuat maksud kita disalahartikan. Nah, dengan menerapkan tips ini, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, nyaman, produktif untuk semua. Yuk, mulai dari diri kita sendiri untuk menulis dengan baik dan santun di internet. Nah, yang selanjutnya, dampak positif menggunakan bahasa yang santun di internet. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari menulis secara baik dan santun di internet. Jadi, apa aja sih manfaat kalau kita menerapkan etika dalam menulis di dunia digital? Yang pertama, membangun citra positif diri kita. Kalau kita terbiasa menulis dengan sopan, rapi, tidak menyinggung orang lain, itu bisa mencerminkan kepribadian kita yang baik. Orang lain akan menilai kita sebagai pribadi yang bijak dan dewasa. Ini penting karena digital bisa dilihat siapa saja, termasuk guru, dosen, bahkan tempat kerja. Yang kedua, menciptakan lingkungan digital yang sehat. Bayangkan kalau semua orang saling menghargai dalam menulis. Tentu media sosial atau platform online akan terasa lebih nyaman dan positif. Tidak ada saling serang, adu argumen yang kasar, atau ujaran kebencian. Lalu yang ketiga, mencegah konflik dan kesalahpahaman. Kalau kita menulis dengan jelas dan tidak memancing emosi, kemungkinan. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kami, Sevidia Arianti dan Dia Ayu Fauziah, atas penjelasan yang telah disampaikan. Nah, kesimpulan dari materi yang dipaparkan, makalah ini menyoroti pentingnya literasi digital sebagai keterampilan esensial dalam menghadapi era informasi. Selain kemampuan teknis dalam mengakses dan mengelola informasi, sikap berbahasa santun menjadi bagian tak terpisahkan dari komunikasi yang bertanggung jawab di dunia maya. Dengan menulis secara sopan dan etis, individu dapat membangun citra diri yang positif, menciptakan lingkungan yang komunikasi sehat, serta menghindari konflik atau pelanggaran hukum. Oleh karena itu, literasi digital dan kesantunan berbahasa perlu diajarkan dan dipraktikkan secara berkelanjutan, khususnya oleh generasi muda. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat dan semakin meningkatkan kesadaran kita semua untuk lebih bijak dan santun dalam menggunakan teknologi digital, terutama dalam berkomunikasi di media sosial maupun platform digital lainnya. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun jalannya presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.